Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN kelas 5 tema 1 subtema 2. Materi yang akan kita pelajari dalam video kali ini yang pertama adalah kerukunan umat beragama. Kemudian yang kedua, sikap yang tidak sesuai Pancasila. Yang ketiga, pengambilan keputusan sesuai dengan Pancasila. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ali Imran ayat 19. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keyakinan dan agama yang beragam. Ada 6 agama atau keyakinan yang diakui di Indonesia. Dibutuhkan kerukunan umat beragama agar tercipta keharmonisan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kesejahteraan akan mudah tercapai. Dibutuhkan juga toleransi beragama untuk menciptakan kerukunan beragama. Apa yang dimaksud dengan toleransi beragama? Adalah sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya tindakan meremehkan dan membedakan agama yang lain. Tri Kerukunan Umat Beragama adalah sebuah program yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun dalam perbedaan. Tri Kerukunan Umat Beragama terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerukunan dalam satu agama. Diharapkan perbedaan yang terdapat di dalam satu agama tetap menciptakan kerukunan dalam agama tersebut. Kemudian yang kedua, kerukunan antar berbeda agama. Meskipun banyaknya perbedaan agama, tetapi diharapkan masyarakat tetap menjalin kerukunan. Dan yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Diharapkan semua agama yang ada di Indonesia tetap harmonis dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu perilaku dan sikap masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai luhur Pancasila mulai dari sila 1 sampai sila kelima. Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Oleh karenanya, perilaku kita, bangsa Indonesia, juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah. Yang pertama adalah menyontek. Kemudian yang kedua, hanya berteman dengan yang kaya saja. Yang ketiga, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman yang membutuhkan. Yang keempat, berkelahi dengan teman. Yang kelima, mengejek teman. Yang keenam, tidak mau mengikuti upacara bendera. Kemudian contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di rumah. Yang pertama, tidak menjalankan ibadah dengan baik. Naudzubillah min dzalik ya. Membantah orang tua, ini juga sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kemudian bermalas-malasan berkegiatan di rumah, jadi tidur-tiduran di rumah. Kemudian yang keempat, berkelahi dengan saudara. Kemudian yang selanjutnya, contoh sikap yang tidak pada anggota keluarga yang ada di masyarakat. Serta yang keenam, pertama adalah mencuri. Kita harus bisa menghindari. Yang kedua, melaksanakan kekerasan. Yang ketiga, tidak mau mengikuti kerja bakti atau ronda malam. Kemudian tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, minum minuman keras, serta suka pamer kekayaan. Selanjutnya, pengambilan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di dalam lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat, sering kita menjumpai permasalahan bersama. Pengambilan keputusan bersama hendaknya menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah musyawarah, yang kedua voting, yang ketiga adalah aklamasi. Kita akan pelajari ketiganya itu. Pengambilan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang pertama adalah musyawarah.
yaitu duduk bersama untuk berunding mencapai mufakat dengan mengutamakan kebersamaan. Mufakat sendiri adalah kebulatan pendapat dari seluruh peserta rapat, jadi sikap setuju, sependapat, dan seia sekata. Pengambilan keputusan bersama yang kedua adalah voting, adalah pemungutan suara terbanyak. Voting dilakukan apabila musyawarah gagal dilakukan. Kemudian waktunya terbatas, peserta mencapai quorum. Keputusan voting dianggap sah apabila separuh lebih peserta yang hadir menyetujui. Quorum sendiri adalah jumlah paling sedikit dari peserta yang hadir dalam musyawarah agar voting dapat dilakukan. Biasanya quorum ini terdiri dari 2/3 jumlah anggota. Yang ketiga adalah aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Aklamasi dilakukan apabila musyawarah dan voting gagal dilakukan dan dibutuhkan waktu yang segera untuk membuat keputusan. Ayo mencoba. Coba sebutkan nilai luhur yang terdapat dalam sila berikut. Ini terdapat di buku kalian halaman 84 ya. Sila pertama adalah setiap warga negara bebas memeluk agama. Sila kedua, berteman dengan siapa saja tanpa memandang siapa teman kalian. Kemudian yang ketiga, senantiasa mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, musyawarah mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang kelima adalah setiap warga negara mendapat perlakuan hukum yang sama. Pasangkan dengan garis manakah pernyataan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ini juga terdapat di buku kalian halaman 101. Sila pertama sesuai dengan mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Sila kedua, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga kemanusiaan ya. Kemudian sila ketiga, menjenguk teman yang sakit, persatuan di situ. Kemudian sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu, musyawarah ya, memilih. Kemudian yang kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Berilah tanda centang untuk gambar yang sesuai Pancasila dan gambar silang untuk gambar yang tidak sesuai. Ini juga terdapat di buku kalian halaman 102. Gambar yang pertama sesuai dengan sila Pancasila. Gambar yang kedua tidak sesuai ya, karena disebutkan. Kemudian gambar yang ketiga bahwa sesuai. Gambar yang keempat bergotong royong sesuai dengan sila Pancasila. Gambar yang kelima, membuang sampah ke sungai tidak sesuai. Kemudian kerukunan antar umat beragama sesuai. Kemudian menjenguk teman yang sakit sesuai. Dan yang terakhir, berburu hewan tidak sesuai. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan Pancasila. Dari buku kalian halaman 168. Yang terdapat di sekolah ya, diskusi kelompok, kemudian penyusunan kelompok piket. Kemudian kalau yang ada di rumah, ini. Yang ada di sekolah, menentukan ketua RT dan RW. Yang ada di bangsa dan negara, menentukan tarif angkutan, menentukan harga dasar pupuk dan beras. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.